Bercanda. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendaki dan pecinta alam, selamat datang di podcast Mendaki di Tengah Alam. Tantangan dan keindahan, saya Fanu Firmansyah, dan kali ini kita akan membahas pengalaman mendaki gunung bersama 3 orang yang luar biasa. Bersama saya, Bapak Triubu Tanaru, Rizky Kurasa, Muhammad Ulil Absar. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Al-Fadli Tanaru, asal Kota Malang, lebih tepatnya di Arjosari. Saya telah mendaki selama 5 tahun dan gunung favorit saya adalah Gunung Semeru. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Saputra. Saya tinggal di Kota Malang, tepatnya di Arjosari. Pengalaman mendaki pertama saya adalah di Gunung Rinjani, dan sejak itu saya jatuh cinta pada hobi itu. Nama saya Muhammad Ulil Absar. Saya tinggal di Kabupaten Malang, tepatnya di Lawang. Saya lebih suka mendaki solo telah menjelajahi gunung di luar negeri. Baiklah, mari kita mulai dengan pernyataan pertama. Apa yang membuat kalian tertarik untuk mulai mendaki gunung? Bagi saya, mendaki adalah cara untuk keluar dari kegiatan sehari-hari dan untuk menemukan kedalaman di alam. Saya tertarik mendaki karena tantangan fisik dan mental yang diberikan, serta pemandangan indah yang selalu menunggu di puncak. Awalnya saya mendaki untuk sekedar berolahraga, tapi lama-kelamaan saya menemukan makna yang lebih dalam, seperti koneksi dengan alam dan introspeksi diri. Apa tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi selama mendaki? Saat mendaki di Gunung Everest, saya menghadapi cuaca yang sangat ekstrim. Itu adalah pengalaman yang tak terlupakan. Tantangan terbesar saya adalah saat menghadapi kelelahan dan keterbatasan fisik, tetapi dengan tekad saya selalu berhasil mencapai puncak.
Bagi saya tantangan terbesar adalah mengatasi rasa takut akan ketinggian. Namun setelah melewatinya saya merasa lebih kuat. Mari kita bicara tentang persiapan mendaki. Apa saja yang biasanya kalian persiapkan sebelum memulai pendakian? Saya selalu menyiapkan kondisi fisik saya dalam keadaan prima. Latihan fisik dan kardiovaskular sangat penting untuk mendukung stamina saat mendaki. Persiapan mental juga tidak kalah penting. Saya biasanya meditasi sebelum pendakian panjang untuk menjaga fokus dan mental yang kuat. Saya selalu melakukan riset mengenai medan yang akan didaki. Mengenal rute, cuaca, dan potensi bahaya sangat membantu dalam mempersiapkan diri. Kalian pasti punya banyak pengalaman mendaki yang tak terlupakan. Bisa ceritakan salah satu yang paling terkesan? Pengalaman paling berkesan saya adalah saat menemukan dan menyelamatkan pendaki yang lain yang tersesat di Gunung Kerinci. Itu adalah momen yang membuat saya sadar akan pentingnya solidaritas di kalangan pendaki. Saya pernah mengalami momen spiritual di puncak Gunung Fuji. Saat matahari terbit, saya merasa seolah-olah menyatu dengan alam. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Salah satu pengalaman tak terlupakan saya adalah saat mendaki Gunung Kilimanjaro. Di tengah perjalanan saya diserang oleh badai salju yang sangat parah. Tetapi pemandangan setelah selesai badai berlalu benar-benar tak ternilai. Oke, banyak dari pendengar kita yang mungkin baru ingin coba mendaki. Apa tips yang kalian bisa bagikan untuk pendaki pemula? Mulailah dengan rute yang mudah dan jangan terburu-buru. Pelajari dasar-dasar navigasi dan persiapan fisik dengan baik. Jangan mendaki sendiri. Selalu bawa perlengkapan yang memadai, terutama jaket hangat, tenda, dan makanan yang cukup. Jangan lupa juga untuk membawa peta dan kompas. Jangan mendaki sendirian jika baru memulai. Ajak teman yang lebih berpengalaman atau bergabung dengan komunitas pendaki. Oke. Kita semua tahu bahwa pendaki memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan. Apa pendapat kalian tentang pentingnya kesadaran lingkungan saat mendaki? Sangat penting untuk meninggalkan jejak seminimal mungkin. Saya selalu memastikan sampah saya dibawa turun dan saya juga tidak mengambil apapun dari alam seperti tanaman atau batu. Kesadaran lingkungan adalah bagian
tak terpisahkan dari etika memandaki. Saya selalu mendidik rekan pendaki saya untuk menjaga kebersihan dan melindungi flora dan fauna setempat. Saya selalu memilih jalur pendakian yang sudah ditentukan untuk menghindari kerusakan pada ekosistem alami. Saya juga berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih gunung secara rutin. Oke, bicara soal peralatan, apa saja peralatan yang menurut kalian wajib dibawa saat mendaki? Dan bagaimana cara merawat peralatan tersebut agar awet? Untuk saya yang paling wajib adalah sepatu pendaki yang nyaman dan tahan air. Setelah digunakan, saya selalu membersihkan dan menyiapkan peralatan di tempat yang kering. Tenda dan sleeping bag juga sangat penting, terutama saat mendaki dalam waktu lebih dari 1 hari. Saya selalu memastikan peralatan ini dikeringkan sepenuhnya sebelum disimpan agar tidak berjamur. Jangan lupakan alat navigasi seperti kompas dan peta. Saya juga selalu membawa alat multitool untuk keperluan darurat. Untuk perawatan, saya pastikan semua peralatan diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada yang rusak. Oke, mendaki gunung bisa menjadi pengalaman yang menegangkan, terutama bagi pendaki pemula. Bagaimana kalian mengatasi rasa takut dan kecemasan selama pendakian? Saya sering merasa takut saat menghadapi jalur yang ekstrim. Untuk mengatasi rasa takut, saya fokus pada pernafasan dan teknik relaksasi. Mendengarkan musik yang menenangkan juga membantu. Lanjut. Saat mengalami kecemasan, saya mencoba membagi pendakian menjadi bagian-bagian kecil dan menetapkan tujuan kecil. Ini membantu mengurangi rasa tertekan dan memberikan dorongan moral. Oke, lanjut. Saya biasanya berdialog dengan teman pendaki atau diri sendiri untuk meredakan kecemasan, membagi pengalaman, dan berbagi cerita selama pendakian juga bisa menjadi cara yang baik untuk mengatasi rasa takut. Oke, terima kasih kepada Al-Qadri Ulku Tanaro, Rizky Kurniawan Saputra, dan M. Ulil Absor atas cerita dan pengalaman luar biasa kalian. Dari diskusi ini kita belajar bahwa mendaki gunung bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental dan spiritual. Persiapan yang matang, semangat kebersamaan, dan rasa cinta pada alam adalah kunci utama dalam setiap pendakian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga alam dan selamat mendaki. This is my Bye. Apa?